Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu singkapkan tabirnya, jangan mengintip-intip. Gak apa-apa, singkapkan saja ya, singkapkan. Kasihan ibunya bengkok-bengkok begini. Rugi ibu kalau nggak ngeliat orang ganteng di sini kan. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang berbahagia, ini banyak sekali anak-anak kita nih, murid-murid saya ini. Senang hati kita, gembira kita sampai ke bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikanlah kita sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita ini sampai selesai dan Allah terima ibadah kita siaman wa qiyaman, amin ya rabbal alamin. Saya tadi malam juga ceramahnya ke Pamulang sambil hujan petir. Wah, mengerikan gitu ya, macet di Parung, sholat maghribnya jam 7 sampai Masjid Parung tuh, padahal berangkat sebelum maghrib sambil menunggu pengumuman. Jadi nggak kita puasa ini, jadi nggak kita tarawih ini, sementara sudah dijadwal di Villa Dago di sana, sementara keputusan belum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan, saya ketua bidang keagamaan di Masjid Raya Telaga Kahuripan, saya bertanggung jawab pelaksanaan ibadah di masjid ini. Jadi sejak kita dirikan ini, penentuan Ramadan dan Idul Fitri itu mengikuti pemerintah. Jelas ini Bu? Jelas ini Pak? Jadi jangan ragu-ragu, jangan bingung-bingung. Cemana kita besok Ustadz? Enggak, ikuti keputusan pemerintah. Nah, gitu ya. Jadi kita puasa hari ini sesuai keputusan pemerintah. Nanti Lebaran pun kita ikut pemerintah. Mudah-mudahan sama, amin. Pangkalnya awalnya sama, mudah-mudahan lebarannya juga. Kalaupun tak sama, udah biasa kita tak sama, tenang-tenang aja. Yang penting puasanya yang tenang, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kesempatan yang singkat ini 4 kenikmatan Ramadan, itulah judulnya. Kenapa ada orang tak merasa nikmat, tak gembira dia Ramadan datang? Ini wajah-wajah gembira bukan ini Pak? Gembira enggak ini Ramadan datang? Dari wajahnya sih gembira. Ibu-ibu gembira tidak? Kalaupun tak gembira, pura-pura aja lah, pura-pura gembira gitu kan. Cemana tak gembira? Kemarin naik odong-odong rame kali pun. Iya Pak, keliling. Tahun ini bagus, saya lewat, Mak, ada apa di Masjid Raya ini? Nggak bilang-bilang Mas Imam nih, ada apa nih? Dan apa demo? Rupanya odong-odong baris. Kata saya, tanya Pak Agus, sekarang kita kelilingnya ke seluruh klaster. Kalau dulu jalan kaki, kalau sekarang naik odong-odong, tambah ramai lah pula anak-anak kan. Tandanya gembira gitu. Jadi kalaupun ada yang belum gembira, pura-pura aja, senyum-senyum aja. Gembira lah. Cuma ya nggak apa-apa ada cumanya, daripada ya macam mana lah, tapi sudahlah. Nah, itu nggak cocok. Jadi salah satu kenapa kita gembira Ramadan datang, karena ada kenikmatan di dalamnya, dan kenikmatannya ada 4. Nah, ini singkat-singkat aja. Joya aman ini? Ah, mantap. Kalau Joya masih aman, itu jualan rame, berkah lagi itu, amin. Urusan tanah wakaf pemakaman lewat, amin. Nah, jadi ada 4 kenikmatan kita di Ramadan ini. Yang pertama, kenikmatan material. Jadi pekan pertama inilah yang paling kita rasakan Pak, kenikmatan material. Enak makan, enak minum. Enak nggak tadi Pung? Berbukanya enak nggak? Udah jenggot putih macam ini pun berbuka masih enak. Enak lah. Minum masih enak. Enak. Kenapa enak makan? Ayo sok jawab. Kenapa enak makannya tadi? Karena lapar. Ya iyalah. Kenapa enak tadi minumnya? Haus. Makanya kalau kita puasa tak makan dan tak minum, berarti nanti berbukanya enak. Makanya selalu saya bilang, kapan makan yang enak? Di waktu lapar. Kapan minum yang enak? Haus. Maka laparlah dan minumlah. Ulangi, laparlah dan hauslah. Dan lapar hausnya ibadah. Ya, itu Pak.
Itu yang pertama. Jadi pekan pertama kita dapat kenikmatan material, enak makannya kita. Makanya kata Rasul, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu dapat dua keuntungan, kesenangan. Pertamanya adalah farhatun indal iftar, nikmat waktu berbuka. Saya tadi Pak Agus udah setahun tak pernah makan apa namanya itu, kolak yang bulat-bulat itu, apa namanya itu, biji salak. Pesan lewat tadi sama istri, beli kalau dulu salak-salak yang bulat-bulat itu. Udah setahun kita tak makan itu, sedap kali pun tadi kurasa, karena lapar awak kan. Jadi untungnya kita alhamdulillah, kalau yang jualan rame kali kita itu kenikmatan material. Nah di pekan pertama ini, inilah yang kita paling rasakan. Tapi jangan lupa selamanya di sini, pekan kedua harus naik kenikmatan sosial. Jadi kalau seminggu ini ya Pak Firhan urusan perut lah, lapar kali kurasa, haus kali ya. Pekan kedua sudah mulai senang kita datang bersama-sama. Ini kan ramai kali masjid kita ini. Tapi sholat tadi nyaman kita, anak-anak gampang diaturnya. Inilah pula alhamdulillah. Ya Bu ya. Gitu. Jadi kalau kenikmatan sosial, buka puasa kita sama keluarga, sahur kita sama keluarga, di masjid berjamaah, nikmat kali pun. Apalagi nanti buktinya kita nikmat sosial bukan hanya dalam keluarga kita Pak, tapi kita bagi-bagi kenikmatannya. Makanya di masjid raya ada tadi bakti sosial, kita siapkan bingkisan, kita bagi kenikmatan itu. Nikmatnya hidup ini Ibu bukan waktu kita menerima, tapi waktu kita memberi. Apa Ibu? Itu dia. Kalau nikmat menerima urusan perut, tapi kalau nikmat memberi, di sini senang kita kalau kita bisa memberi pada orang. Dia surur, ada juga nanti bingkisan di sekolah kita Yayasan Dinamika Umat setiap tahun 500 bingkisan selalu dapat kita. Ustadz seluruh lingkungan Telaga Kahuripan sampai ke Parung sana saya undang, kumpul kita. Kenikmatan sosial ini Pak, jumpa sekali setahun sama ustadz yang guru-guru mengaji di kampung-kampung sana, sekali setahun kumpul di Bukit Dinamika Umat. Kenikmatan sosial, berbagi kita ya Bu ya, nikmat kita. Enak makan kalau lapar, tapi makan yang lebih enak kapan? Kalau bersama-sama. Makanya ada iftar jama'i, buka puasa bersama. Jadi kalau makan yang enak waktu kita lapar, kalau makan yang lebih enak bersama, makan bersama. Cucurak, kan kemarin cucurak tuh orang Sunda di dia, ya Salungman. Ayah cucuraknya di Batak teh ayah. Ya pun nggak ada kita cucurak, marpangir ada. Mandi ke sungai. Tapi ada makan yang paling nikmat. Ya, memberi makan orang-orang lapar. Itu baru paten Pak. Kalau makan bersama itu masih bisa gratis ya Mr. Jalo. Tapi yang paling nikmat itu memberi makan orang lapar. Kemarin ada video viral, seorang remaja memikul pisang. Ngambil pisangnya di mana itu Pak? Di Jawa. Jawa, bagus. Karena mencuri digiring kampung orang miskin, orang duafa buat adiknya yang lapar. Merinding awak. Kita yang masih makan kenyang ini Pak, ternyata masih ada orang tak makan karena kelaparan. Kita hanya lapar di siang hari saja. Udah gitu di kantor pun pakai AC-nya, di jalan pakai mobilnya. Kalau panas kita bisa berhenti. Pulang dari kantor di setiap masjid ada yang gratis buka puasa bersama. Ternyata masih ada orang tak makan kelaparan. Itulah Pak, puasa ini disuruh supaya ngerasa kita, supaya ada kesalehan sosial kita, nikmat sosial namanya. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Kenikmatan material, urusan perut. Naik kenikmatan sosial, jangan hanya perut sendiri, perut orang juga diingat, dilihat, diingat. Banyak perut orang yang lapar. Yang ketiga harus naik, jangan hanya perut lagi. Tapi ini Pak, kenikmatan intelektual. Ngaji lagi kita Pak, tadarus Quran lagi kita, belajar lagi, ikuti pengajian lagi Pak. Ustadznya jangan itu-itu aja, ganti-ganti ustadznya yang banyak. Pesan saya selalu, jangan belajar hanya kepada satu ustadz, nanti pemahamannya sempit dan kerdil.
Belajar ke banyak ustadz supaya apa? Luas wawasannya. Karena kalau sempit nanti yang betul cuma itu, ya pong, yang lain tak betul. Pokoknya kalau yang begini masuk surga, yang begini neraka. Gampang kali membid'ahkan orang, gampang kali memasukkan orang ke dalam neraka hanya karena beda-beda. Macam dia yang punya neraka itu, macam dia yang punya surganya. Tidak, justru di puasa ini ayo belajar lagi kita. Qurannya sama, tapi kalau ustadznya beda, pemahamannya beda, ya Pak. Itulah namanya ustadz yang beragam, itu perlu kita. Imam mazhab aja minimal ada 4 kan Pak? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu artinya apa? Dalam satu hukum 4 pandangan minimal. Ini kalau cuma satu ustadz kita, itu aja lah itu. Nanti yang lain dari itu salah kita bilang. Jadi Ramadan ini agar kita dapat kenikmatan intelektual. Dan orang bisa nangis Pak kalau sudah lagi ngaji. Oh ya Allah, ini rupanya maksudnya. Nangis itu. Seenak-enaknya makan kita Pak karena lapar tadi. Ada yang menangis gak? Tak ada. Bunyi iya gitu. Mulai terasa sedih atau merasa terharu kalau sudah mulai kenikmatan sosial. Niat orang tak makan, lapar, mulai ini kita terharu. Tapi kenikmatan intelektual orang yang mulai belajar agama, mendalami Quran Pak, dapat nasihat dari tuan guru, itu bisa berlinang air mata, seakan yang gelap tercerahkan dia. Itu namanya kenikmatan intelektual. Ayo Pak, belajar kita, ngaji kita. Di masjid ini nih Mas Imam sama takmir nih ngadain kajian hari Sabtu pagi ada, nggak sempat Sabtu pagi, hari Ahad malam. Nggak sempat juga di Masjid Musola Ali Ikhlas. Itu hari apa itu? Minggu pagi. Pagi di sana, pagi di Al Ikhlas, malam di sini. Di Asurur Sabtu pagi, Minggu pagi. Mau alasan apa lagi? Ustadznya beda-beda. Kan keren Pak. Nah, yang terakhir kenikmatannya adalah kenikmatan spiritual. Harapan kita di pekan keempat terakhir itu dapatnya kenikmatan spiritual. Tidak lagi pakai ini. Sini nih. Sudah mulai merenung, Ramadan mau pergi. Apa yang sudah dilatih 3 pekan ini mulai dapatlah, mulai lembutlah di sini ya Bu ya. Baca Qurannya pun mulai pelan-pelan. Tahajudnya, berdoa kita mudah-mudahan ya Pak Ibu. Paling tidak sekali saja nanti malam sholat tahajud sepekan terakhir itu bisa kita menangis sambil berdoa. Minimal sekali lah. Saya doanya pun begitu Pak. Minimal sekali dalam sebulan Ramadan ini bisa nangis. Dan nangisnya biasanya di ujung. Berdoa mudah-mudahan. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis saja. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Memang kalau nggak masuk ke sini, nggak keluar air mata itu. Karena menangis dalam berdoa beribadah itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah sholat tarawih di Masjidil Haram. Yang sudah dapat nikmatnya, itu waktu saya sudah situ baca doa Pak. Amin, amin. Saya nengok ke kanan, udah nangis kawan tuh. Tengok ke kiri, nangis juga. Awak tak nangis? Pura-pura nangis lah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Enggak nangis, pegal iya. Kenapa? Menangis waktu kita sholat mengaji itu karunia dari Allah. Dibikin-bikin, pura-pura dia boleh lah, tapi tak dapat. Tapi kalau dapat sekali saja Pak, sambil kita sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Engkau Tuhanku ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Kau ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani, Kau yang menciptakan aku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku ini hambamu ya Allah. Kau yang menciptakan aku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, sedaya mampu aku penuhi ya Allah. Itu kalau kita ulang nanti mudah-mudahan di akhir Ramadan kita bisa menangis karena hati kita semakin lembut. Itu namanya kenikmatan spiritual. Sambil kita tambah dengan renungan iktiraf dari Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdaus
ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dambil azimi. Ya Tuhanku, aku tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi kalau kau masukkan aku ke dalam neraka tak kuat aku, maka ampunilah aku ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni aku kecuali Engkau. Mudah-mudahan Allah karuniakan kenikmatan spiritual itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah lapangkan rezeki kita selama Ramadan, bukan hanya buat diri kita, keluarga kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Bisa berwakaf yang banyak kita, bisa berinfak sedekah yang banyak kepada keluarga, kaum kerabat kita, bertambah ilmu kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau dia jadi penguasa yang adil, jangan jadi koruptor. Kalau dia jadi ilmuwan yang tawadu, jangan yang sombong. Kalau dia orang kaya, nanti orang kaya yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mencari salak ke Sidimpuan, makan durian ke Kota Medan. Tausiah singkat sudah disampaikan, marilah kita jadikan pelajaran. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.